You like that, did you? Hey, you steaming heap of dog shit! At least have brought some flowers, just in case. Selamat datang di Aksara Terakhir. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film We Still Kill in the Old Way yang dirilis tahun 2014. Tapi sebelum lanjut, kembali saya mengingatkan jika ini adalah konten full spoiler. Jadi tanpa berlama lagi, inilah alur ceritanya. Film dibuka dan menampilkan segerombolan perampok yang masuk ke sebuah rumah. Perampok itu menghancurkan benda-benda yang berada di dalam rumah itu dan juga membobol sebuah berangkas. Lalu muncullah seorang wanita yang menghampiri tempat itu karena berisik. Wanita itu pun menyadari jika itu perampok dan segera pergi bersama anaknya yang masih bayi. Para perampok itu menghampiri wanita itu dan menanyakan apakah dia melihat kejadian tadi. Wanita itu bilang tidak dan nyawanya masih selamat. No, you didn't see nothing then, no? Would you put my face if you see anyone? Lalu Sindor pindah ke arah seorang pria bernama Richie yang sedang mengobrol dengan wanita bernama Carmen. Lalu Richie menelpon kakaknya yang bernama Charlie. Mereka pun mengobrol dan saling merindukan. Charlie! Hey, Richie, darling! That's a fucking upmarket fucking bistro, do you think? I'm really missing you, Charlie. I'm looking forward. That's true. Sindor pindah ke arah Aaron yang membawa Lauren ke sebuah tempat dan memperkenalkan kepada teman-temannya. Lalu Charlie pun berpamitan pulang dari pub. Kemudian kita lihat Lauren yang sedang diperkosa oleh teman-teman Aaron. Charlie pun menghampiri tempat itu karena mendengar suara bising. Charlie pun mencoba menghentikan mereka semua. Lalu Charlie meminta agar mereka tidak meremehkannya. Charlie pun memukul seorang dari mereka dan langsung terjatuh dengan sekali pukulan. Charlie pun dikerumuni oleh para pemuda itu dan dikeroyok sampai mati. Yeah, don't think so. Okay. You're too fucking cowardly to do a one-to-one, you... Fuck off! What are you fucking... Lalu Davis pun berjalan pulang dan melihat segerombolan pemuda tadi atau biasa disebut dengan geng E2 keluar dari sebuah gang. Davis pun masuk ke gang tersebut dan melihat Charlie yang sudah mati. Davis pun melaporkannya kepada polisi, namun polisi masih terus mempertimbangkan masalah ini karena butuh bukti. I can't even remember the last time I saw a copper walking the beat at... Did you see the murderer? No, I didn't see the murder, but I know it's E2. Well, you want to protect them, do you? Murder him? No, I didn't see anyone murdering, but I just know it was E. But I will follow up on your assumption that the E2 gang... Davis pun menelpon Richie dan ternyata Richie masih mengingat Davis yang sudah tidak bertemu selama 30 tahun. Davis pun memberikan kabar buruk tentang kakaknya yang telah dibunuh. You see, I've got bad... I get the feeling you're a bit upset. Or a bit scared. All right. So, Lizzie Davis, why... Sindor pindah ke arah dua polisi kemarin yang mendatangi geng E2 dan menanyai Aaron tentang kejadian semalam. Aaron membantah jika malam tadi dia dan temannya pergi menonton film. Aaron pun memberitahu teman-temannya jika pria tua semalam telah meninggal. Mereka pun berpikir siapa orang yang melaporkannya dan mencurigai Davis. Aaron pun mengatakan jika dia mencurigai seseorang dan akan menanyainya. Where were you at around 10 p.m. last night? I was with my boys watching a film. Really? My boys all night, innit? Yeah. Well, we were hoping you were going to say that. Aaron. So whoever did it is going down for murder. The old man is dead. What? She knows better. We didn't see no one else. Why can't we duck out, bro? Kemudian Sindor memperlihatkan jika Richie telah sampai ke tempat pembunuhan Charlie menggunakan helikopter. Richie pun masuk ke TKP dan berbicara dengan Taylor. Taylor mengatakan jika dia tanggung jawab atas kasus ini. Richie pun menanyakan siapa pembunuh dari kasus ini. Taylor mengatakan jika kasus ini baru saja dimulai dan belum mengetahui apa-apa. Taylor juga mengatakan jika dia akan menangkap Richie jika dia mengganggu penyelidikan. Richie pun tersenyum dan pergi. Well, nice to have met you, Inspector. Mr. Way, I will have you picked up and put inside. Lalu Sindor pindah ke arah Lauren yang sedang terdiam dan dipanggil Dean. Lalu dia memperingatkan Lauren jika dia ada dalam bahaya. Lalu Aaron dan teman-temannya pun datang dan mengancam Lauren jika dia akan membakar rumahnya saat dia dan ibunya tertidur. Our boys, look, just a dirty little
pigskin and I'll burn this fucking house down while you... Richie pun mendatangi Davis dan menanyakan sesuatu. Davis pun menceritakan geng E2 yang tidak memiliki sopan santun dan polisi pun tidak berani untuk mengganggu mereka. Davis dan Richie pun menonton video pembunuhan Charlie yang direkam oleh geng E2. Richie pun menyuruh untuk mengambil gambar muka pelaku dan tidak melaporkannya kepada polisi, melainkan menghadapi mereka sendiri. Lalu di video itu terlihat Lauren yang ternyata Davis mengetahui Lauren dan tempat kerjanya. That place where Charlie was killed. Do you know, I think I know her. For sure. Richie pun mendatangi Lauren yang sedang bekerja dan mengatakan jika orang yang melindunginya di gang adalah saudaranya. Richie pun bertanya nama orang yang mengeroyok Charlie. Lauren mengatakan beberapa nama dan tentunya Aaron yang merupakan pemimpin dari geng yang 2. Lauren pun meminta Richie untuk berhati-hati karena mereka sangat banyak. He's the ringleader. Nothing happens about him. Yeah. I think his name's Maz. Believed in quality, not quantity. And you should get back to work. Life's too short, sweetheart. Scene berpindah ke acara pemakaman Charlie dan juga terlihat dua teman Richie yang siap membantu. Dia bernama Arthur dan Butch. Richie menceritakan jika pelaku berjumlah 6 orang dan sangat sadis. Dia pun bersiap karena besok akan berperang. Okay. Nice to see you again, Arthur. And you, Butch. Feeling things might be changing. So, there's about 6 of them. And they're nasty. This lot are part of a firm. And they could be... Tomorrow, we are going to war. Scene berpindah ke arah Aaron yang diberitahu temannya jika seorang pria tua mencarinya dan menanyakannya kepada Lauren. Lalu dua polisi kemarin bertanya Richie dan meminta agar Richie tidak ikut dalam kasus ini. Karena jika Richie main hakim sendiri, itu akan menyulitkan polisi. Richie pun menegaskan jika dia tidak akan main hakim sendiri. Contact details for you, so we knew you'd be here, obviously. Still doing house to house, but it's a closed shop around here. I wonder if you do. Well, I do. A lot tougher if you were thinking of going on some vigilante. I am not a vigilante. Lalu Richie dan 3 temannya berdiri di depan sebuah sungai dan menabur abu dari tubuh Charlie. Lalu Richie mendatangi rumah temannya yang bernama Jack dan terlihat jika rumah Jack telah berantakan karena dirusak geng E2. Richie meminta bantuan Jack agar dia mengurangi polisi untuk menyelidiki kasus ini dan mencari informasi tentang Aaron dan Maz. I need some inside information from your friend. Done already. Also, I could use some records on a couple. Get that out. Well, let's face it. Lalu scene berpindah ke arah Davis yang dihampiri geng E2 yang memakai topeng dan mengancamnya. Davis pun melaporkan itu kepada Richie dan memintanya agar menumpas geng E2. Lalu kita lihat Lauren yang diancam Aaron untuk diam karena jika tidak dia akan menyebarkan videonya. Lalu Jack memberikan sebuah link kepada Richie dan menyerahkan informasi tentang Maz. Lalu Charlie. Thought you might want it. Aaron obviously kept his nose clean because there's nothing on him. But no less. But the prosecution screwed up the case and he... Kita lihat 2 orang anggota E2 yang bernama Maz dan Leroy yang sedang berjalan dan ditangkap oleh temannya Richie. Mereka pun bertemu dengan Richie dan Richie mengatakan jika saudaranya dibunuh. Richie lalu menanyakan tentang Aaron, namun 2 orang itu tidak memberitahunya dan mengancam jika Richie akan mati jika tidak melepaskan mereka. Mereka pun lalu kembali ditanya posisi Aaron dengan kekerasan. It means you're fucking dead. Well, what? Oh yeah, we know how you like it. And if you're clever, you'd never cross him at all. Fuck this! Alex! No, it's because of a fucked up corpse! Scene berpindah ke arah Aaron yang tidak melihat Maz dan Leroy. Dia pun menelpon keduanya namun tidak diangkat karena handphone mereka tergeletak di tengah jalan. Aaron pun menyuruh mengumpulkan semua anak buahnya untuk menyusun strategi. Seorang anggota geng E2 mencurigai Richie namun Aaron tertawa dan merasa tidak mungkin jika seorang pria tua bisa melakukan itu. Kedua anggota geng itu tetap tidak mau memberitahu posisi Aaron yang membuat mereka disiksa menggunakan paku dan bor. Richie pun mengambil pistolnya dan kembali menanyakan posisi Aaron namun kedua orang itu tetap tidak mau memberitahunya. Lalu Leroy mengatakan jika dia bisa memancing Aaron untuk datang kepadanya. Richie pun membebaskan Leroy. Tiba-tiba Leroy bangkit dan akan menyerang Richie namun Richie secara cepat menembak Leroy sampai mati. Alasan Richie melepaskan Leroy adalah karena dia tidak ingin membunuh orang dalam keadaan terikat. Begitu juga dengan kondisi Maz yang sudah tak bernyawa. Your brother and me. Where does Aaron... Tell me where you want me to bring Aaron. You want me to start cutting now? Take. I said, let him go. He's just a kid. One time. Now, if you ever breathe a word about this to anyone... But I've never killed someone who's sitting down, let alone... Well, I think we might call it a day then, eh? Scene pindah ke arah Richie yang kembali menemui Lauren untuk menanyai tentang pelaku lain. Namun Lauren meminta maaf karena dia sudah diancam agar diam.
Richie pun kembali meyakinkan Lauren agar tidak usah khawatir karena dia akan menyingkirkan mereka semua. Richie pun menunjukkan foto-foto geng E2 dan menanyakan kepada Lauren. Lauren pun memberikan informasi seorang anggota geng yang bernama GP yang bekerja di sebuah garasi. Tiba-tiba Taylor datang yang merupakan ibu Lauren dan menyuruh Richie agar jangan mendekati anaknya. Where he lives? No. But I heard he serves up deals. A red dress from my friend Lizzie, but I couldn't find anything suitable. Thank you very much for your advice. Richie berpindah ke arah GP yang merampok seorang pria tua. Namun ternyata pria tua itu adalah temannya Richie yang langsung menarik pisaunya. GP pun kabur menggunakan sepeda dan dikejar oleh Richie dan temannya. Dan pada akhirnya GP pun berhasil ditangkap dan dibawa. GP pun digantung dan ditanyai posisi Aaron. Namun GP tidak mengatakannya dan mengancam mereka seperti yang dikatakan dua orang kemarin. GP lalu menghina Charlie yang membuat Richie marah dan memukulinya menggunakan keling. Tiba-tiba Richie merasakan kesakitan dan dilarikan ke rumah sakit. Aaron, might as well be dead. Yeah. Guess what the saying's tonight? You best fucking kill me, old man. Because when I had me blood. That's funny. When you two find out about this, you're all fucked. How's that? How can they say no excitement you walking around? Sun berpindah ke arah Aaron dan geng E2 lainnya yang sudah membeli beberapa pistol. Aaron menyuruh agar mengambil pistol tersebut. Lalu Lauren datang dan memberitahu jika Richie sedang dirawat di rumah sakit karena serangan jantung. He's on Rankin World. It's about time we pay this old fuck a little visit. Aaron dan geng E2 lainnya pun datang ke rumah sakit menggunakan topeng dan membawa pistol. Aaron pun menyuruh dua orang agar datang ke kamar Richie. Mereka pun menemukan kasur Richie dan menembaknya, namun ternyata kasur itu tidak berisikan siapapun. Richie dan temannya pun muncul dari tempat yang tak terduga dan menembak mereka. Flowers? That was a fucking shotgun! Lauren pun menyadari suara shotgun dan sadar jika Lauren menjebak mereka. Lauren pun meminta bantuan ibunya yang merupakan seorang polisi. Baku tembak antara geng E2 dan geng Richie pun tak terhindarkan. Pasukan polisi pun mulai datang dan mengamankan lantai bawah lalu menuju lantai atas tempat terjadi baku tembak. Aaron pun menyandera Lauren dan meminta agar Richie menyerah. Richie pun menemui mereka dan meminta melepaskan Lauren. Aaron pun mengancam membunuh Richie, namun tiba-tiba dari belakang dengan mendorong Aaron sampai senjatanya terlempar. No, fuck that, man. We finished this today. Hey, look, listen. I got your little trick. Five. Get out. You bloody mental? That's suicide. Put your hands where I can see them. What, we wasted yours? He thought he's an army. Aaron pun berlari ke arah Richie dan akan menyerangnya. Namun Richie lebih cepat dan memukul Aaron. Polisi pun datang dan menembak Aaron sampai mati. Taylor pun membantah keterangan Richie. Richie mengatakan jika dia sedang tidur dan diserang oleh geng E2. Richie juga mengatakan jika kejadian ini ada untungnya karena jalanan sudah bersih tanpa ada geng E2. Taylor juga berterima kasih kepada Richie karena telah menyelamatkan putrinya. For saving my daughter. Di film, Richie mengajak Davis untuk ikut bersamanya ke Spanyol. Namun Davis menolak karena dia harus tetap hidup di sini. Helikopter yang membawa Richie pun pergi, dan ternyata Richie tidak pulang ke Spanyol karena mendengar kabar jika uang pensiunan Davis diambil oleh bankir dan berencana untuk memberikan pelajaran kepada bankir itu, dan film pun selesai. Getting all their life savings nicked off them. And I was thinking, maybe we should teach them. You're gonna steal their gold.